Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk kali ini kita akan belajar tentang tema fisik manusia. Masya Allah, ternyata proses penciptaan manusia itu sudah ada dalam Al-Quran loh sejak 14 abad yang lalu. Nah, dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana proses penciptaan manusia itu, mulai dari nutfah, alaqah, mudghah, izham dan laham, hingga pembentukan tulang, dan akhirnya kelahiran. Ya Allah, ternyata banyak kita temukan di dalam Al-Quran tentang proses penciptaan manusia. Di antaranya adalah Quran Shot ayat 71-72. Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu bersyukur dan bersujud kepadanya. Dan ditemukan juga di surat lain, yaitu Quran Surat Fatir ayat 11. Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani. Kita senantiasa harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang paling sempurna. Alhamdulillah. Nah, untuk itu kita harus mengetahui bagaimana manusia diciptakan dari awal hingga akhir. Nah, proses awal penciptaannya dimulai dari nutfah, yaitu bermula dari ratusan bahkan hingga ribuan sperma yang menuju ovum hingga bertemu dan menjadi segumpal darah yang disebut dengan alaqah. Proses berikutnya alaqah. Sesuai dengan namanya, terdapat dalam surat Al-Alaq ayat 2. Miss akan membacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, teman-teman, berarti alaqah itu artinya segumpal darah. Proses selanjutnya setelah alaqah adalah segumpal daging. Nah, lebih dikenal dengan nama janin. Nah, pada tahap ini Allah memerintahkan kepada malaikat untuk meniupkan ruh dan mencatat 4 ketentuan pada janin tersebut, yaitu rezeki, ajal, jodoh, dan amalnya. Nah, teman-teman, makanya pada saat ibu hamil diharapkan untuk banyak berdoa agar Allah senantiasa memberikan hal-hal yang baik kepada anaknya. Fase berikutnya sesuai dengan firman Allah Maha Pencipta yang ada dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 14. Kemudian kami menciptakan segumpal darah itu tulang belulang. Lalu tulang itu dibungkus dengan daging. Masya Allah ya teman-teman, betapa hebatnya Allah yang telah menyempurnakan kejadian dan menjadikan susunan tubuh seimbang. Teman-teman tahu kan, ternyata bayi dalam perut ibumu bisa melakukan banyak hal loh. Di antaranya menggenggam tangan, menghisap jari, dan Allah juga sudah memberikan pendengaran. Teman-teman suka melihat kan saat adik bayi dalam perut ketika diajak bicara oleh ayah, ibu, atau kamu akan merespon. Nah, ini teman-teman yang harus Misi sampaikan. Nah, saat proses melahirkan, ibu itu akan mengerahkan segala tenaga dan usahanya sehingga harus menahan sakit dan perihnya ketika melahirkan. Bahkan hingga nyawa pun menjadi taruhannya. Masya Allah ya teman-teman. Betapa pengorbanan seorang ibu mengalami masa-masa berat saat mengandung, masa sakit ketika melahirkan, hingga masa-masa sulit saat menyusui dan membesarkan anak. Sudahkah kalian taat kepada ayah dan ibumu? Cintailah mereka karena Allah ya teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tema tentang fisik manusia telah disampaikan. Sampai ketemu lagi di tema berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.